Bang, terkait karena kan kabarnya sudah mencabut laporan dari Densus sendiri, seperti apa menanggapinya? Iya, ya sebetulnya kan dari kemarin yang kita ada di mediasi di Kemensos, Ya. itu kan sudah dipertemukan dan pembicaraannya mungkin sudah ada kesepakatan damai. Cuma saya selaku kuasa hukum dari Denny Sumargo, saya sepanjang tidak diinstruksikan untuk mencabut laporan, ya saya sebagai kuasa menjalankan kewajiban saya. Karena ini bagian dari tanggung jawab saya dalam menjalankan kuasa, gitu. Sejauh ini sih masih saya tetap terus berjalan, gitu. Tapi kemarin kan Pak Densus sudah mengetahui ya, Iya. kalau Pak Farhan sudah cabut laporan. Mungkin Iya. ada cerita apa mungkin? Ya. Ya pada intinya saya bertindak ini atas keinginan dari klien ya. Sepanjang saya belum diinstruksikan untuk mencabut, saya tetap menjalankan tanggung jawab saya ini, gitu. Tapi sejauh ini ya saya masih tetap menjalankan kuasa. Berarti memang belum ada Belum. permintaan untuk. Sejauh ini belum ada. Oke. Gitu. Terakhir ini mungkin perkembangan dari Ya. laporan Kodensus sendiri Ya. yang sudah diperiksa berapa orang? Ya. Untuk sejauh ini yang sudah diperiksa berarti ada 3 orang. Bisa 3 orang dan ada beberapa tambahan alat bukti juga. Dan nanti kita lihatlah, mungkin dalam waktu dekat terlapor akan diperiksa juga. Karena kan memang kemarin kita ada libur baru juga. Bang, terkait rekaman Iya. sama Pak Farhan. Jadi berkaitan rekaman itu ya, saya bingung makanya tiba-tiba rame sekarang ini. Pada intinya, Novi itu taunya dari klien kita. Sebelum ini tersebar, yang saya tahu ceritanya dari klien saya bahwa pada saat habis telepon itu ya dikirim langsung ke Novi. Jadi ya kan dia juga klarifikasi bahwa pada hari itu Novi dikirim sama Bang Densu terkait rekaman suara itu. Gitu. Soal kan di awal pembicaraan itu kan ada ini nggak direkam kan ya, jadi ibaratnya dia nggak setuju kalau itu direkam sampai Iya. akhirnya kesebar ada tindakan apa? Ya nanti pasti kita bakal lakukan kalau memang sudah ada upaya hukum yang kita lakukan. Nah, sampai saat ini ya kita masih mengamati perkara ini dulu. Pasti kita akan infokan ke rekan-rekan media kalau ada upaya yang kita lakukan. Jadi saat ini saya masih fokus menjalankan tanggung jawab saya dari Bang Densu. Sepanjang belum ada instruksi untuk mencabut atau ada penyelesaian secara damai, ya saya masih menjalankan perkara ini. Gitu. Oke, mungkin update lagi untuk kemarin saksinya sendiri siapa saja sudah diperiksa dan mungkin tambahannya nanti next siapa akan diperiksa? Ya ini bagian rangkaian penyelidikan saya tidak mau ungkap ya karena memang ini kan bagian dari kewenangan dari kepolisian dan juga dari strategi kami sebagai kuasa hukum. Kami tidak mau mengungkap ini secara gamblang ke publik. Gitu. Berarti next akan dipanggil secepatnya? Secepatnya pasti karena masih terus berjalan. Gitu. Bang, Karena kan tiba-tiba ketemu aja mas. kejadian kemarin Kodensus sendiri merasa terjebak nggak sih kayak untuk rekaman suara tersebut? Kalau saya rasa itu bagian dari cara dia. Karena kan sejauh ini kan ya kita lihat lah dia dalam situasi publik sangat tersudut, segala macam ucapan dan tindakannya pasti bakal dihujat oleh rakyat Indonesia gitu. Jadi ya mungkin ya pasti ini ada orang-orang yang bermain dan saya juga perhatikan sangat masif di sosial media terkait ini. Tujuannya pasti ingin menggiring dan menjatuhkan karakter klien saya. Tujuannya itu aja gitu. Karena ini kan isinya itu kan seolah-olah klien saya pro dengan dia. Ini udah lama lah, bahasan lama. Cuma kebetulan baru terungkap di publik kan, dan ini sudah diantisipasi. Dari awal udah tahu pasti bakal terungkap hal ini. Dengan Novi dan yayasan sendiri nggak ada masalah gitu. Karena memang dari awal kita bantu. Gitu. Dari pihak Kodensus sendiri tahu nggak sih untuk pelaku penyebaran video? Ya itu masih kita dalam investigasi ya, karena nanti berkaitan dengan hal itu ya saya bagaimana klien saya kalau memang diminta mengambil langkah hukum terkait itu kita akan ambil upaya hukum. Berarti kemungkinan nanti ada melaporkannya untuk bagi penyebar itu? Ya kemungkinan karena secara material udah jelas merugikan klien saya, bukan hanya dia yang dihina ataupun hujat, anaknya juga, istrinya juga gitu. Dia kepentingannya apa nggak ada keuntungan apa-apa, kita hanya mau bantu aja, dia hanya mau bantu aja yayasan ini kan untuk Agus dapat donasi kan gitu. Berarti Abang sendiri menduga dengan bocornya percakapan di handphone itu seperti apa? Ya pastilah, ya semua orang bisa nilai kalau ada sesuatu naik ke permukaan, ke publik dan tujuannya itu untuk menyudutkan orang atau tidak-tidaknya menggiring opini supaya seolah-olah dia
melakukan sesuatu, kita lihat siapa yang paling diuntungkan dalam hal itu aja. Dengan tersebarnya siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan. Nggak mungkin dong kita share itu sendiri. Mungkin sok mendengar bocornya percakapan. Dengan konsultasi Bang Denso mencurhatkan apa? Dia curhat kemarin juga saya ke rumahnya. Ya shock sih, udah pasti bakal, kita udah antisipasi dari awal bakal terungkap. Kita udah tahu lah cara mainnya kan mereka. Marah? Ya marah sih ya, cuma biasa aja menanggapinya. Yang pasti kecewa ya? Ya iyalah, karena kan dipikir kemarin kan udah beres, makanya saya ada di sini lagi kan. Itu percakapan hanya dengan FA aja atau ada pihak lain? Iya, coba dianalisa itu Menurut pengakuan siapa. Bang Densu ketika ngobrol sama Iya, Abang. jadi kan kalau dalam rekaman itu jelas suara siapa yang muncul dari telepon, suara siapa yang real lagi bicara. Ya kan, bisa dicek aja itu. Itulah kasih kisi-kisi begitu aja lah. Ya, itu aman ya.